Halo, sobat, jumpa lagi di channel kami. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya. Menilik sejarah berdirinya JIS, Jakarta International Stadium telah menjadi sorotan publik sejak diresmikan pada bulan April 2022. Namun, sedikit yang tahu bahwa di balik kejayaan stadion tersebut, terdapat sejarah panjang dan perjalanan yang melibatkan 4 gubernur DKI Jakarta. Pembangunan JIS bermula pada tahun 2008 saat Fauzi Bowo, Foke, memimpin Jakarta. Lahan yang kini menjadi JIS dulunya adalah kawasan Taman Bersih Manusia Wibawa, BMW, yang berawal dari utang penyediaan lahan fasilitas sosial dan umum dari 7 perusahaan swasta. Seiring berjalannya waktu, rencana pembangunan JIS kembali mencuat pada masa kepemimpinan Joko Widodo, Jokowi. Pada tahun 2014, Jokowi, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, memperkenalkan rencana pembangunan stadion internasional tersebut. Meskipun Jokowi telah mengklaim kepemilikan lahan dan mengajukan gugatan sengketa lahan, pembangunan stadion belum dapat terrealisasi. Tak putus asa, pada tahun 2017, Jarod Saiful Hidayat, yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, kembali memunculkan rencana pembangunan stadion di Taman BMW. Meskipun gugatan sengketa lahan telah dimenangkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pembangunan stadion tersebut tetap belum dimulai. Namun, semangat untuk mewujudkan proyek ini masih terus berkobar di benak para pemimpin Jakarta. Baru pada tahun 2019, dengan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, impian untuk memiliki stadion bertaraf internasional di Jakarta mulai mengambil bentuk. Jakarta International Stadium, JIS, akhirnya menjadi karya nyata setelah 3 tahun pembangunan yang intensif. Pada April 2022, JIS diresmikan dalam sebuah peluncuran awal yang dipimpin oleh Anies. Stadion tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, mampu menciptakan karya kolosal yang tak hanya diperhitungkan di tingkat nasional, tetapi juga mendunia. Dengan sejarah panjang yang melibatkan 4 gubernur DKI Jakarta, Jakarta International Stadium, JIS, telah menjelma menjadi sebuah simbol prestasi dalam dunia olahraga Indonesia. Melalui perjalanan yang penuh tantangan dan ketekunan, JIS kini berdiri gagah sebagai stadion bertaraf internasional yang membanggakan. Jakarta International Stadium, JIS, menjadi perbincangan kembali karena dianggap belum memenuhi standar FIFA. Meskipun fasilitas di JIS sudah cukup baik, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satu permasalahan yang disorot adalah keterbatasan akses keluar masuk penonton dan lahan parkir yang kurang memadai. Pemerintah dan PSSI berencana melakukan renovasi di sektor-sektor tersebut untuk memperbaiki situasi ini. JIS bukan satu-satunya stadion yang akan direnovasi. Namun perhatian yang lebih besar tetap diberikan pada JIS karena menjadi opsi venue Piala Dunia U17 dan muncul anggapan bahwa JIS telah memenuhi pedoman stadion FIFA. Meski terdapat perbedaan penilaian, diharapkan melalui renovasi yang direncanakan, JIS dapat memenuhi standar FIFA dan menjadi stadion yang pantas untuk menggelar pertandingan internasional di masa depan. JIS, Jakarta International Stadium, dianggap belum memenuhi syarat keselamatan dan keamanan karena hanya memiliki 1 akses keluar masuk penonton sampai masalah rumput. Pertanyaannya, apakah PSSI sudah mengundang atau mendatangkan pihak FIFA untuk menilai stadion JIS? Menteri PUPR Basuki bersama dengan pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir, melakukan peninjauan fasilitas di Jakarta International Stadium, JIS, di Jakarta Utara pada hari Selasa, 4 Juli 2023.
Tujuan kunjungan tersebut adalah untuk melihat kesiapan dan standarisasi stadion untuk berbagai acara yang akan diselenggarakan, termasuk Piala Dunia U17. Beberapa cuplikan tanggapan praktisi bola dan pengamat mengenai Stadion JIS. Bola, kita akan tanya-tanya seputar pengalamannya. Saya ingin ke Bung Tommy dulu kalau begitu. Bung Toel, rencana pemerintah untuk mengganti rumput di JIS ini yang katanya tidak sesuai standar FIFA, apakah memang sudah sesuai, sudah sudah sesuai, atau ini sesuatu yang mubazir sebenarnya? Iya, bukan soal mubazir atau tidak, tapi menimbulkan perdebatan atau polemik karena menyatakan tidak sesuai standar FIFA itu kan ada kewenangannya, ada otoritasnya, dan otoritas itu adalah FIFA kan. Jadi misalnya technical delegate-nya, asesor FIFA-nya datang menyatakan itu barulah menjadi valid gitu verifikasinya atau verifikatornya. Tapi ketika Menteri PUPR menjadi seolah-olah asesor FIFA, itu yang akhirnya menyulut polemik kan soal rumput ini gitu loh. Karena juga harus dipahami konsep dari stadion ini dibangun terkait pitch atau permukaan lapangannya, rumputnya, apakah ini natural rumput, natural grass, rumput alami 100%, hybrid, atau ke artificial. Yang saya tahu ini kan hybrid. Tadi juga sudah dijelaskan dalam berita, dalam konten berita disebutkan bahwa ada 3 jenis hybrid gitu kan. Ada penguatan akar, reinforced root, ada tipe karpet, ada yang stitch fiber gitu loh. Jadi harus dipahami gitu loh. Jangan tiba-tiba menyatakan tidak sesuai, tapi juga bukan pihak yang menjadi berkompeten menyatakan tidak sesuai standar itu. Nah ini yang menimbulkan polemik menurut saya sih. Gitu loh. Oke, saya ingin ke Pak Gede kalau gitu. Pak Gede, Anda sebagai pemilik sejumlah... Menurut Sudirman Said, tetapi akan elok bila aspek kompetensi dan otoritas menjadi pegangan. Dalam hal ini, bila mau menilai apakah sesuai standar FIFA atau tidak, ya sebaiknya penilaian dilakukan oleh FIFA sendiri, bukan oleh pejabat pemerintah, kata Sudirman. Adapun Mardani Alisera, politikus dari Partai Keadilan Sejahtera, PKS, mengungkapkan pesan yang disampaikan oleh Anies Baswedan terkait polemik Jakarta International Stadium, JIS. JIS belakangan ini menjadi kontroversial setelah diusulkan sebagai tempat penyelenggaraan Piala Dunia U17 FIFA 2023. Namun dianggap belum memenuhi standar FIFA. Mardani Alisera mengungkapkan juga bahwa Anies Baswedan menyatakan bahwa JIS bukanlah miliknya, melainkan milik bangsa Indonesia. Anies Baswedan juga mengatakan bahwa jika pemerintah ingin merenovasi JIS untuk kebaikan di masa depan, mereka dapat melakukannya. Namun, Mardani Alisera meminta agar tidak terburu-buru dan menghakimi bahwa JIS tidak memenuhi standar FIFA. Mari gunakan akal sehat. Assalamualaikum. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya. Sampai jumpa.